Ya, kita nggak lama, 15-20 menit ke depan saya berharap kita tidak keluar masuk, dan saya berharap mic ini sampai ke lantai 2. Ngapain itu anak muda di lantai 2, saya bingung. Ya, oke. Baik, hari ini temanya adalah percaya yang mampu mengampuni. Ya, tema mengampuni saya sudah tonton sepanjang hari semalam khotbah di media sosial. Tema mengampuni itu sering berhenti, endingnya adalah ayo kita harus mengampuni, sampai di situ. Ya, padahal mengampuni itu sulit. Karena apa? Kita sudah tersakiti, kita disuruh mengampuni. Ayo, ya, sampai di situ. Itu lemah, itu tidak kuat. Mengajaknya cuma sekedar mengajak, seolah-olah mengampuni itu gampang. Ya, semua kita sudah tahu itu. Nah, yang kita butuhkan saat ini adalah mengapa kita bisa mengampuni. Bukan mengapa kita mengampuni, tetapi mengapa kita bisa mengampuni. Itu penting. Nah, ini kita yang nggak bisa, ya, diajak untuk mengampuni. Yuk mengampuni yuk. Tapi kita nggak dikasih tahu mengapa kita bisa. Bukan harus, ya. Kalau harus itu kan bisa atau tidak bisa, siap atau tidak siap, kita harus mengampuni. Nah, saya melihat ada dua hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, mengapa kita bisa mengampuni. Bukan harus, bukan ayo mengampuni, tetapi masuk lebih dalam, mengapa kita bisa. Kita harus makan, beda dengan kita bisa makan. Ya kan, beda kan? Kita harus kerja, kita bisa kerja, itu beda. Kita harus sekolah, yang satu lagi kita bisa sekolah. Harus itu ya ala kadarnya, yang penting bisa sekolah. Tetapi kalau bicara tentang kita bisa sekolah, kita bisa pilih kita mau sekolah di mana. Mau sekolah yang standar nasional kurikulum, atau kita bisa sekolah di Cambridge kurikulum. Itu ada SIS, Singapura International School. Ya, kami pernah tinggal tak jauh dari situ dulu. Ya, terus ada Prime One School. Ya, dia pakai kurikulum Cambridge, dia pakai 3 bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, dan bahasa Inggris. Nah, yang kedua yang mau kita pelajari adalah mengampuni, dari mana kekuatannya. Kita kalau ketemu dengan orang yang membenci kita, nah ini masalahnya, kalau kita yang berbuat salah, kita cepat sadar, cepat minta ampun. Tetapi kalau orang, kita tidak lakukan apa-apa, tapi orang serang hidup kita, orang toksik kepada kita. Toksik itu semua kita kerjakan salah, padahal dia pun salah. Ya, di Indonesia sekarang begitu. Baru-baru ini saya ngobrol dengan seorang yang kenal dengan mantan direktur Petra Niaga, dan puji Tuhan dulu saya pernah berada di perusahaan itu. Ya, kalau melayani kan butuh duit, jadi kita cari duit di situ waktu itu. Ya, misal kita mau jual kaos kaki. Ya, kaos kaki itu
harganya sekarang misalnya 10.000. Terus kita dapat harga pasarannya, orang mau beli kalau 10.000. Tapi orang belanja 7.500, terus kita cari yang modalnya lebih murah, 4.000. Kita bisa dapat modal 4.000. Tapi kalau di Indonesia kita jual 10.000, kita dianggap korupsi. Berapa harusnya? Harusnya jual 5.000. Padahal 10.000 pun orang mau beli. Ya, orang mau beli. Nah, contoh, saya pernah suatu hari sekitar berapa tahun yang lalu, ada teman saya cari, dia suka bukan mobil mahal, tapi mobil yang udah tua, hancur bodinya, dia cari, dia perbaiki. Ada dulu namanya Jimmy Jangkrik tahun 84, 85, 86, tua banget. Ya, bahkan kemarin saya sama ibu ada pelayanan ke Brastagi, saya bilang, Bu, tanya Bu, mobilnya jual berapa? Itu sekitar 15 sampai 20 juta. Padahal kalau mobil mewah sekarang kan sekitar 250, ya. Nah, kalau di Indonesia kalau kita beli mobil harga 10 juta, nggak boleh jualnya 50, dianggap korupsi. Mengapa? Bukan hukumnya yang salah, tapi orangnya yang sirik, orangnya yang toksik. Pernah dengar orang, banyak kali untungnya ya, pernah dengar ini? Banyak kali untungnya ya. Kenapa keuntungan orang kita harus bahas? Kalau orang bisa untung 6.000, kita untung 2.000, kita tanya, belinya di mana Eda? Supaya bisa modalnya 4.000. Bukan kita bilang, oh dia pakai dukun itu. Nah, kalau kita diserang begitu, sakit hati gak? Sakit hati. Kenapa? Kita bersungguh-sungguh kerja, kita capek-capek kerja, siang malam, panas hujan, kita kerja, kita jualan, kita melakukan aktivitas kita mengajar, kita belajar. Anak-anak muda juga begitu ya, kok cepat, kok bagus sekali nilainya. Dibayarnya itu guru. Kalau di kampus cepat kali dia tamat kuliah. Nyogok itu. Dosennya dibayarin. Nah, bisa nggak kita mengampuni waktu orang serang saudara bertubi-tubi? Bertubi-tubi saudara diserang siang, malam, pagi, sore. Saudara sulit, itu sulit. Tapi kalau saudara dan saya buat salah, kita gampang minta maaf. Tapi kalau orang yang salah, belum tentu. Ya, baik. Kita lihat Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kita baca sama-sama ya, nanti tim sesudah itu ya. Kita baca sama-sama. Ada? Oke, kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Kalau di bahasa aslinya sampai 7 kali kah? Ya. Kenapa dia bertanya 7 kali? Karena di Israel hari ke-7, bulan ke-7, tahun ke-7, abad ke-7 ada yang namanya tahun pembebasan, tahun Yobel. Ya, itu minggu lalu di gereja-gereja Lutheran ada tahun Yobel. Tahun Yobel itu pembebasan, tahun pengampunan. Jadi kalau ada orang korupsi, di tahun yang ke-7 dia harus dibebaskan. Ada orang membunuh, di tahun ke-7 dia harus dibebaskan. Ya, 7 hari, 7 minggu, 7 bulan, 7. Nah, kenapa Petrus menanyakan sampai 7 kali kah? Karena itu adalah budaya, cara hidup.
yang sudah didesain, ya. Baik, kita baca ayat 22. 2, 3, ya. Pelan. Ada suara saudara. Wah, ya, ini firman Tuhan. Tadi pagi jam 3:30, kuat kali orang itu. Baca, yang nggak tahu artinya itu. Masa saudara tahu artinya nggak baca? Siap baca dengan kuat, semangat, amin. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Ya, apakah sampai 7 kali? Tidak, tapi 70 kali 7 kali. 70 kali 7 saja kita pun sudah. Ya. Nah, kita masuk di ayat 22. Di situ dikatakan apa? Bukan sampai 7 kali. Lihat ya. Jadi batasnya itu bukan sampai 7. Ya. Kita sering sekali menginginkan apa? Ada batasnya. Masa 70 kali 7 kali? Banyak kali. Apakah segitu? Jangan percaya apa kata orang. Lebih percayalah apa kata Yesus. Yesus berkata apa? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Macam berulang-ulang dia berbuat salah. Apakah kita harus mengampuni? Yesus mengatakan ampuni. Oke, kita masuk kepada isi dari firman Tuhan. Mengampuni itu tidak mudah. Coba tanya kanan kirimu, mengampuni itu mudah nggak kamu? Itu tidak mudah. Ya. Bahkan kita mengampuni diri kita sendiri pun tidak mudah. Ada banyak kesalahan di masa lalu, kita sulit mengampuni diri kita. Mengapa tidak lebih baik belajar? Kenapa tidak lebih sungguh-sungguh belajar? Kenapa tidak sungguh-sungguh bekerja? Kenapa tidak menghabiskan waktu untuk belajar dan bekerja supaya hidupnya jauh lebih baik? Mengapa tidak bersungguh-sungguh melayani? Mengapa tidak sungguh-sungguh berdoa? Mengapa tidak sungguh-sungguh berpuasa? Kita sering tidak mudah untuk mengampuni diri kita, apalagi mengampuni orang lain. Di luar kita, orang lain itu bukan saudara kita ya, bukan di luar saudara kita, tapi di luar diri kita. Mengampuni itu tidak mudah. Semakin dekat orangnya, semakin dalam lukanya. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Ada dulu Olga Saputra, lagunya oh sakit-sakit hatiku, sampai mati dia sakit hati. Ya, semakin dekat orang yang melukai hatimu, semakin dalam lukanya. Ya, dihianati saudara sulit mengampuni. Disakiti keluarga, lukanya bertahun-tahun. Itu baru-baru ini ya, ada pembunuhan di Rumbai, Riau. Yang membunuh itu parumainnya. Saya pikir kemarin anaknya yang membunuh. Rupanya tanya-tanya dapat info dari sana, ya, itu jalan rumahnya itu dari belakangnya komplek Chevron, kaya. Ya, bapaknya itu mantan Chevron. Katanya sih, katanya itu rumahnya rumah hope, kaya banget pasti. Ya. Kenapa dia sakit hati? Karena dia mau, nah ini dia. Kalau saudara yang mau, jangan
kesepakatannya ada. Dia dinikahkan keluarganya dengan anaknya si ibu yang meninggal itu, tapi Down syndrome. Ya, ada penyakit kejiwaan. Akhirnya dia sakit hati. Ya, sakit hati padahal dia yang mau. Ya, sama seperti si Adam. Adam, kenapa kau makan buah itu? Wanita yang kau berikan itu Tuhan yang memberikannya kepadaku. Ditanya si Hawa, ya, kenapa kau makan buah itu? Ular itu yang memberikannya kepadaku. Kan dia yang mau. Seharusnya minta ampun, bukan menyalahkan orang lain, emosi kepada orang lain. Kalau kita menciptakan situasi, kita harus bereskan. Kalau seorang laki-laki mengatakan hanya kaulah milikku di dunia ini, dia harus konsisten. Jangan cari milik-milik lain di luar sana. Konsisten. Ya. Nah, kalau disinggung di STM, di gereja, jadi kepahitan. Percumalah, rohani tapi pelit, dia bilang. Rohani dan pelit itu gak ada hubungannya. Ada orang yang rohani memang terbatas uangnya. Jangan tuntut dia hidupi hidupmu. Kalau mau diberkati harus kerja sungguh-sungguh. Ya. Nah, di ayat 21 dan 22, Petrus ini realistis. Dia tidak bertanya, haruskah mengampuni? Tidak. Dia nggak tanya lagi, haruskah mengampuni? Karena di Israel, di hari ke-7 harus bisa mengampuni. Bahkan di budaya Israel, sebelum matahari terbenam, harus bisa mengampuni. Tapi dia bertanya, sampai berapa kali aku harus mengampuni? Aku sudah dihianati. Berapa kali aku harus mengampuni? Sudah habis kesabaranku. Aku juga manusia. Aku belum malaikat, katanya, ya kan? Sampai berapa kali aku harus mengampuni? Artinya Petrus ingin batas. Adalah batasnya. Ya, kita semua juga pengen batas. Ya udahlah, 7 kali ku kasih, setelah itu ceng. Ya kan? Sering kita begitu. Tapi Yesus menghancurkan cara pikir itu. Di ayat 22, Yesus mengatakan, bukan sampai 7 kali, itu kebiasaan ya. Saya ceritakan tadi, bahwa 7 kali itu adalah kebiasaan. Bukan sampai 7 kali, malaikat 70 kali 7 kali. Ini bukan hitungan kalkulator. Ini adalah teologi hati, sikap hati. Jadi mengampuni itu bukan hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cek. Gak gitu. 70 kali 7. Tapi itu satu kesalahan. Kalau dia punya 10 kesalahan, kali 10. Kalau dia punya 1 kesalahan, 70 kali 7 kali 1. Kalau dia punya 10 kesalahan, kali 10 lagi. Tiada batas yang mengampuni. Kenapa? Nanti kita bahas ya. Baik. Yang pertama, pengampunan dalam kerajaan Allah tidak memakai hitungan kalkulator. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saya kecewa. Cek. Ya. Pengampunan dalam kerajaan Allah tidak pakai hitungan kalkulator. Ya. Yesus menolak konsep. Kita sering gini ya, aku sudah sabar. Ya. Dia tidak layak diampuni. Enggak layak banget. Bahkan di postingan untuk pembunuh itu dibilang, udah mukanya jelek.
mulutnya lebih panjang dari hidungnya. Mulutnya lebih panjang dari hidungnya. Saya nggak kebayang, ya. Dia tidak layak diampuni. Saya sudah kasih kesempatan. Wanita sering berkata itu, ya. Saya sudah kasih kesempatan, tapi dia buat bersalah. Ya, mengapa? Kita lihat Mazmur 103 ayat 10 sampai 12. Coba Kak dibaca. Mazmur 103 ayat 10 sampai 12. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mengapa kita bisa mengampuni? Ya, karena Allah tidak mengampuni kita dengan kuota. Banyak gak dosa saudara? Tiap hari coba hitung, makanya dibilang hitunglah hari-hari. Kalau Tuhan bilang gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ceng, habis kita. Ya, Mazmur 103 ayat 10 sampai 12, di sana ada satu kalimat kesimpulan. Allah tidak melakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Coba bayangin, orang yang disalib dengan Yesus yang di sebelah kanan Yesus, apakah dia sudah berbuat baik? Dia tidak pernah berbuat baik dalam hidupnya. Bahkan dia disalib karena sangat jahat, sangat banyak dosanya. Tetapi Yesus mengatakan, hari ini kamu sudah bersamaku di Firdaus. Firdaus itu surga. Ya saudara, jadi Allah tidak pernah menghitung-hitung dosamu. Asal kau mau datang bertobat, dosamu diampuni. Coba katakan kanan kirimu, harus mau bertobat kawan. Ratapan 2 ayat 22 sampai 23. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Nya. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Dua ayat ini, dua firman ini bertentangan dengan apa yang di otak kita. Apa yang di otak kita? Kita ingin menerima berkat, kita pengen menerima anugerah, tapi kita suka menghakimi. Siapa yang paling sering kita hakimi? Orang yang terdekat dengan kita. Pengen diberkati, pengen usahanya lancar, pengen begini, pengen berlimpah-limpah. Makanya suka ke gereja yang doanya berlimpah. Padahal di otaknya suka menghakimi. Suami suka menghakimi istri, istri suka menghakimi suami. Makin lebar. Tetangga ke kanan dimusuhi, tetangga kiri dimusuhi. Tak cakapan. Kenapa? Memang dasarnya kita suka menghakimi, mencari pembenaran diri. Yang B, pengampunan adalah buah iman yang dewasa. Jadi orang yang mampu mengampuni adalah orang yang dewasa. Anak-anak, jungkir balik dia. Dia nggak peduli, bapaknya nggak punya duit, mamanya nggak punya duit, dia gosok-gosok itu badannya. Ya. Pengampunan adalah buah iman yang dewasa. Kalau kau bisa mengampuni orang tanpa batas, ya, mengampuni. Kamu adalah orang yang dewasa secara rohani, bukan emosi. Ampuni. Kenapa? Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Banyak orang berpikir kalau saya masih sakit hati, berarti saya belum bisa mengampuni. Mengampuni bukan waktu kau gak sakit hati. Mengampuni waktu kau dilecehkan, waktu kau diserang, waktu kau disakiti, waktu kau
Yang macam-macam, saudara bisa pikirkan macam-macam. Waktu kau dirugikan, ada orang baik kali waktu pinjam duit, pinjamlah duitmu 1 juta, 1 minggu ku bayar, 10 tahun, digoroknya gitu, dibunuhnya gitu. Percuma lah kita ngareda, 1 juta pun kau minta-minta, gak ada otakmu katanya. Gak ada hatimu, percuma kau gereja di MPCC, pelit kali kau katanya. Dia yang minjam, balikin. Ya kan? Coba kanan kiri katakan, kalau ada utangmu cepat bayar. Ada gitu. Jadi mama saya pernah pinjamkan uang 1 juta atau 500. Ini hari ini 30 tahun gak balik-balik duit itu. 30 tahun. Kalau ditanya, waktu pinjam baik. Apakah saudara pernah mengalami itu? Ampunilah. Iya. Ya kan? Makin berkat, makin besar berkat. Ya. Kalau kita pengen diberkati, ya, kita masih sakit hati, berkat Tuhan berlimpah. Ampun. Jangan sakit hatimu itu. Nanti ada tuh. Setiap minggu lalu, minggu depan, saya percaya waktu Ibu Gembala nanti cerita, sakit hati itu adalah bibit orang sakit kanker. Kayaknya Ibu pernah cerita itu. Orang yang sakit hati kepahitan, ujung-ujungnya gak sampai umur 70, dia udah stadium 4 kanker. Pak, tapi kanker gara-gara merokok. Iya, itu penyebabnya. Tetapi bibitnya adalah sakit hati. Coba katakan kanan kiri, aku gak mau sakit hati lagi. Aku mau panjang umur. Iya kan? Ya. Kalau saya masih sakit hati berarti saya belum bisa mengampuni, itu keliru. Pengampunan bukan soal perasaan. Sakit kali hati. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Ntar lagi cerai dia. Coba ya, punya anak, bapaknya tadi mana? Kenapa? Lagunya itu. Sakitnya tuh di sini. Selesai. Banyak masalah. Pengampunan adalah keputusan. Kau mau mengampuni atau tidak, itu keputusan. Keputusan apa? Iman yang dewasa. Itu penting. Ya. Tidak perlu teriak, oh haleluya, tapi nggak bisa mengampuni. Karena apa? Yang bilang haleluya, puji Tuhan masih anak-anak. Orang yang mengangkat tangan mengatakan, aku mengampuni Tuhan walaupun sakit, itu adalah orang yang dewasa. Ya, Efesus 4 ayat 31 sampai 32. 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seseorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ngeri kan? Ayat 31, saudara pasti mengalami, saya mengalami. Segala kepahitan, pahit kali. Mau jumpa muka ya pun pahit. Pahit. Pernah gitu? Geram, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Oh, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula dengan segala kejahatan. Tetapi, apa dikatakan? Hendaklah kamu ramah. Kalau dia tidak ramah, kadang orang yang bersalah gampang dia minta maaf. Tapi kita yang tersakiti, kita sulit memberikan pengampunan. Hendaklah kamu ramah, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi dasar saudara mengampuni orang lain bukan ayo. Apa yang membuat saudara dan saya mampu mengampuni? Karena Yesus mengampuni dosamu yang banyak itu. Katakan kanan kirimu, Yesus mengampuni dosamu yang banyak itu.
sirik. Dilihatnya bendo kawannya cantik, pengen. Dilihatnya tempat makanan kawannya cantik, dicuri. Dilihatnya pulpen kawannya, ditukarnya. Isi pulpennya kawannya punya penuh, sama punya dia yang kosong ditukarnya. Dosa itu kan? Dosa. Ya. Suami manggil istri B1, istri manggil suami B2, dosa nggak itu? Dosa. Ada yang gara-gara si Arab itu manggil kawannya pun B1, dosa nggak? Dosa. Ya, jadi harus saling mengampuni. Karena apa? Karena Kristus telah mengampuni kamu. Bukan karena kamu baik Tuhan mengampuni, tapi Tuhan mengampuni karena Tuhan mau mengampuni engkau. Jadi kalau ada orang yang menyakiti hatimu, renungkan ya, ada orang yang menyakiti hatimu, jangan katakan lagi sakitnya musik. Apa yang harus kau lakukan? Ampuni. Amin. Amin. Ampuni. Jadi pengampunan adalah bukti bahwa seseorang sudah benar-benar percaya Yesus, benar-benar percaya Injil, dan benar-benar dewasa secara rohani. Yang C, tanpa pengampunan, imanmu kan pengen itu gunung dipindahkan. Berapa besar imanmu memindahkan gunung? Sebesar biji sesawi. Tapi kalau biji sawinya palsu, bisa tumbuh nggak? Enggak. Kalau imanmu palsu, bisa tumbuh nggak? Melayani, tapi nggak bisa mengampuni. Ibadah, nggak suka mengampuni. Ya, kalau nyanyi, soraklah, haleluya, hei, tapi nggak bisa mengampuni. Itu namanya iman palsu. Ya, ngeri ya. Tanpa pengampunan, iman menjadi palsu. Tanyakan kanan kirimu, kau bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Kalau tidak, imanmu palsu. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Coba baca. Ini agak keras, makin keras ya. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang di sorga tidak akan mengampuni kesalahanmu juga. Coba tanya kanan kiri, pengen masuk sorga gak? Berarti dosamu harus diampuni. Sebelum dosamu diampuni apa? Harus mengampuni. Sakit gak? Sakit. Mengampuni itu sakit. Sudah selingkuh dia, harus diampuni. Ya, ini bukan ancaman kosong. Jika kamu tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Ada ayatnya. Jangan dibilang Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Kalau kau tidak mau mengampuni, hukuman akan menjadi bagianmu. Ini bukan ancaman omong kosong. Ini menunjukkan orang yang tidak mau mengampuni sebenarnya belum memahami pengampunan Allah. Belum dikenalnya Tuhan yang dia sembah. 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya, aku mengasihi Engkau Yesus, benci kali kulihat mukanya. Itu palsu. Dia gak mungkin mengasihi Tuhan yang gak dia lihat, muka saudaranya, muka temannya, muka tetangganya. Dia benci. Itu iman
imam palsu, manusia palsu. Ya, paham ya? Sampai hari ini ya, sampai saat ini, saudara semua tidak perlu membahas yang tajam, tapi hari ini saya menyampaikan pesannya bagi kita. Mengapa kita mengampuni? Karena Yesus terlebih dahulu mengampuni kita. Jadi haruskah kita mengampuni? Kita bisa mengampuni. Katakan sama-sama, kita bisa mengampuni. Yang ketiga, hari ini ada peneguhan CD. Ya, CD bukan sekedar lulus belajar. Ya, ini sudah dibuka pendaftaran CD. Siapa yang mau naik CD? Jadi ada bilang belum 17 tahun. Orang belajar CD-nya setahun. Kalau dia 17 sekarang, berarti nanti naik CD-nya 18 tahun. Kalau sekarang 18 tahun, berarti naik CD-nya 19 tahun. Setahun, karena nggak mungkin 3 kali kita bawa seminggu. Ya, kami juga bukan robot. Kita buat setiap hari Minggu. Siapa yang mau naik CD, segera daftar. Naik CD bukan sekedar hafal. Aku percaya kepada Allah, nggak cuma sekedar hafal. Ya, CD adalah pengakuan bahwa hidupmu sudah diubah. Jadi bukan belum, bukan mau, ya, tetapi sudah dewasa, sudah diubah, dan mau lebih lagi mengenal Tuhan yang kita sembah. Pertanyaan jujur untuk yang mau CD hari ini, ya, apakah kamu hanya percaya di kepala, atau imanmu sudah mengubah hatimu untuk mengampuni? Ini nih. Mau tak mau harus mengampuni, daripada aku apa? Itu salah itu. Itu nggak ngampuni, itu terpaksa itu. Itu harus mengampuni, bukan bisa. Kalau harus, kepalanya iya, hatinya enggak. Daripada, ya, bisa mengampuni. Pertanyaannya, apakah kamu hanya percaya dan mengampuni dari kepalamu? Apa kata orang? Makanya anak-anak berantem kan, salah malah mengampuni, gini deh katanya. Aku gak salah kok Pak, itu anak. Gak mau disalahkan kawannya. Ya? Tetapi orang dewasa, sebelum dia mendapatkan respon dari orang lain, dia bisa mengampuni. Ya, karena iman kita lah, kedewasaan kita lah yang mengubah hati kita, sikap kita, sehingga kita mampu mengampuni. Jadi bukan kayak anak-anak, salah lah kita bilang begitu. Aku minta maaf, aku minta ampun. Dia mau yang salah Pak, masa aku yang salah? Itu anak-anak. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 menyatakan, jadi siapa yang ada dia dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang membuat saudara mencapai hari-hari depan yang penuh bahagia? Saudara dan saya. Kalau kau simpan sakit hati, meranalah kau sepanjang hidupmu. Yang kau lihat sakit hati. Perbuatannya itu mengecewakan. Akhirnya apa? Mengapa saudara sering berpikir bahwa Tuhan tidak peduli samamu? Karena kau melihat orang lain pun sakit hati. Makanya hari-harimu tidak ada kebahagiaan. Tanda iman yang baru adalah hati yang dulu menyimpan dendam, sekarang belajar mengampuni. Dan harus mengampuni? Bukan, tapi bisa mengampuni. Yang keempat, ya, kita akan mengadakan perjamuan kudus nanti, ya. Perjamuan kudus bukan ritual biasa.
Bukan karena kau sudah dewasa atau sudah naik CD. Karena di tempat ini anak-anakmu bisa terima perjamuan kudus oleh iman orang tuanya. Matius 26 sampai 20. Matius 26 ayat 28. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, ini dia. Dari mana kekuatan kita mengampuni orang yang gak bisa kita ampuni? Kalau yang bisa diampuni, nah kita ceritakan. Bagaimana caranya kita mengampuni orang yang gak bisa, gak mampu? Bagaimana kita dimampukan? Matius 26 ayat 28. Inilah darah yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Apa itu? Meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari. Yang gak bisa diampuni, ampuni. Itu pikul salib, sangkal diri. Itu bukti bahwa kita dewasa secara rohani. 1 Korintus 11 ayat 28. 1 Korintus 11 ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Bagaimana mungkin kita makan roti dan minum anggur tapi belum mengampuni? Bagaimana caranya? Ampuni sekarang. Siapapun yang berbuat jahat kepadamu, ampuni sekarang. Kapan Pak? Sekarang. Katakan kanan kirimu, sekarang kawan, sekarang. Jangan jadi kau yang sakit kanker. Jangan jadi kau yang tidak punya masa depan. Suram. Ya. Setiap kita harus menguji. Pengampunan itu adalah pilihan dan keputusan hati. Bukan harus, tetapi bisa mengampuni. Ya. Sebelum nanti kita perjamuan kudus, lepaskan kepahitan. Bagaimana caranya? Mengampuni. Nggak bisa Pak, mengampuni. Nggak bisa Pak. Saya nggak bilang harus, tapi saudara harus katakan, aku bisa mengampuni. Sama-sama kita katakan, aku bisa mengampuni. Kepahitan yang paling sering adalah anak kepada orang tuanya. Ada anak-anak muda dulu saya doakan, dia bilang, saya benci dengan orang tua saya. Kenapa orang tua saya miskin? Dia dilahirkan di keluarganya supaya orang tuanya kaya. Jangan tuntut kemiskinan orang tuamu. Belajar sungguh-sungguh, kerja sungguh-sungguh, naikkan harkat martabat orang tuamu. Orang tua pun jangan katakan, aduh aku miskin. Didik anakmu waktu dia menerima permandian. Perjanjiannya adalah saya berjanji di hadapan Tuhan untuk mendidik anak saya untuk takut akan Tuhan. Itu ingat. Didik anakmu. Nah kalau ada anak-anak yang kepahitan kepada orang tuanya, dia bilang orang tuaku miskin. Kau dilahirkan di keluarga miskin supaya kau bisa belajar baik-baik, kerja baik-baik, dan menaikkan ekonomi keluargamu. Jangan kepahitan. Ya. Sekarang ambil keputusan, ampuni dirimu dan ampuni orang lain. Katakan, aku bisa mengampuni. Ya, ada 3 luka: luka kepada keluarga, luka kepada tetangga, dan konflik dalam komunitas. Ya, orang tua, saudara, dan pasangan bisa membuat luka yang dalam hidupmu. Pengampunan bukan membenarkan kesalahan. Coba lihat, lanjut. Terus. Coba naik ke atas. Coba ke atas. Sebelumnya. Terus. Oke.
Setelahnya lagi. Jangan. Hati yang dulu menyimpan dendam sekarang belajar mengampuni. Bukan harus, tapi buat saudara bisa-bisa mengampuni. Pengampunan bukan membenarkan yang salah. Jadi ada orang yang salah, terus mana mungkin kuampuni dia udah bersalah. Kita tidak membenarkan yang salah. Walaupun orang salah kepadamu, kita tidak membuat kesalahannya jadi benar. Tetapi itu melepaskan kepahitan dari hatimu. Yang kau selamatkan dirimu dulu. Kau harus selamat dulu. Makanya dibilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia. Apa dibilang? Seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Dirimu sendiri selamatkan dulu. Jadi kalau ada orang yang bersalah kepadamu, ampuni. Kenapa harus diampuni dia yang salah, Pak? Kau selamatkan dirimu supaya dirimu tidak sakit kanker. Kau selamatkan dirimu supaya panjang umur. Supaya setiap tahun lagunya panjang umurnya, sehat raganya. Kan sehat. Amin. Ya. Yang kedua, masalah tetangga atau sosial. Ada orang yang tetangga kanan kirinya gak cakapan. Oh dia yang salah kok. Dia yang salah kok. Padahal kita tidak pernah introspeksi. Apakah saya salah atau tidak? Bagaimana caranya ampuni? Sengketa sekecil apapun. Ya, tampal batas, pagar. Jangan kau timpa-timpa pagar rumahku itu. Berantak. Sampai ke polisi. Ya kan? Bawa preman. Ya? Ada lagi begitu. Airmu masuk ke. Saya pernah begitu. Tapi saya gak ribut. Di belakang rumah kami, sengnya ke tempat kami. Saya bilang, bang, sengnya ke sana. Masukkan airmu ke tanahmu. Ku masukkan airku ke tanahmu. Atau pindahkan aja TV-mu ke rumahku. Ya kan? Airnya kan dikasih sama kita. TV, AC, kulkas, mesin jahit, mesin cuci. Kasih sama aku. Kan gitu. Normalnya kan begitu. Tapi kalau dia tidak mau, buat airmu di tanahmu, buat mesin cucimu di rumahmu, buat TV-mu di rumahmu, aku buat TV-mu di rumahmu. Ya, gak usah sengketa. Itu membuat kita sakit hati, gak bisa tidur. Saudara pernah sakit hati gak bisa tidur? Oh, saya pernah. Roma 12 ayat 18. Coba deh. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya. Hiduplah berdamai. Kalau dia gak mau berdamai, gak urusanmu. Kau harus bisa berdamai. Karena yang butuh panjang umur adalah, sama-sama kita katakan kita. Sama-sama kita katakan kita. Ya, jangan, gak perlu orang mau panjang umur, terserah dia. Yang penting kita. Ya, Pak egois sekali. Ya iyalah, kalau dia gak mau mengampunimu, kau ampuni. Kalau dia menyerang kau terus, kau ampuni. Berapa kali? 70 kali 7 kali kau harus mengampuni. Ya, konflik dalam komunitas ini paling ironis. Orang yang sama-sama ikut perjamuan kudus, tapi tidak saling menyapa. Pernah gitu, ya, pernah gitu. Jadi di gereja ada aturannya jalan ini dibuat di depan atau satu-satu, seperti Katolik kan satu-satu. Jadi waktu di Pekanbaru, jadi dua ini. Misalnya saya di sini, Pendeta Martin di sini, dua. Jadi saya ada telat memberikan roti dan anggur, tiba-tiba yang ber-SKT, tahu SKT apa? Yang bermusuhan hanya gara-gara hepeng, samping-sampingan, saya keluar. Padahal dia mau perjamuan kudus. Ya, itu kontradiksi dengan pengampunan. Jadi waktu kau masuk dalam perjamuan kudus, ampuni dulu. Orang gak mau ngampuni, urusan dia. Ya, penutup. Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7.
Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam Dia kita beroleh penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa. Mengapa kita bisa mengampuni? Karena Yesus terlebih dahulu menebus kita oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa. Banyak dosa kita, banyak jahat kita, jahat. Ya makanya perempuan suka bilang sama laki-laki, jahat kamu. Ini memang jahat. Kita ini penjahat. Bayangin, udah diciptakan Adam dan Hawa, bisa dia percaya sama ular? Ini kan? Coba pikirkan. Dikhianatinya bapaknya yang menciptakan dia. Sadis banget. Bapaknya menciptakan Adam, Bapak di sorga. Bapak di sorga menciptakan Hawa dari tulang rusuknya Adam. Dikhianatinya bapaknya. Jahat gak? Jahat. Dari mulanya kita penjahat. Tapi mengapa kita diampuni? Bagaimana kita diampuni? Dengan penebusan darah Yesus. Ya, jadi Yesus Tuhan mau katakan melalui firman Tuhan hari ini, ampunilah, ampunilah. Tapi Tuhan juga mengatakan ada kuasa pengampunan, yaitu darah Yesus. Yang terakhir saya ingin katakan kepada saudara, saya sarankan saudara berhenti sejenak dan tutup mata. Saudara tutup mata saudara. Saya ingin tanya kepada saudara, siapa yang hari ini masih menyimpan dendam, luka, sakit hati, kegeraman, fitnah, yang jahat-jahat itu? Tuhan tahu namanya. Tuhan tahu peristiwanya. Tuhan detail tahu isi hati. Saya ingin mengajak saudara, lepaskan nama orang-orang yang menyakiti hatimu di hadapan Tuhan. Pemain musik dan singer maju ke depan. Ambil keputusan iman, katakan, aku mengampuni walaupun sakit, aku mengampuni walaupun sulit, aku mengampuni Tuhan karena Engkau sudah terlebih dahulu mengampuni. Kita persiapkan hati kita. Nanti setelah peneguhan CD, kita akan masuk perjamuan kudus.